Oh, hai. Selamat datang lagi channel gue Bang IQ TV. Sekarang gue baru selesai nyobain tenda dari mereknya Wellseal, serinya Navageo, kapasitas 2 orang. Gue senang sebetulnya ketika Wellseal ini memutuskan untuk membuat kapasitas 2 orangnya, karena gue pernah dipuaskan juga oleh Navageo kapasitas yang 6 orangnya. Dari spesifikasi sebetulnya mirip-mirip, cuman perbedaannya di kapasitas aja. Ini kapasitas yang lebih kecil. Karena nggak semua orang itu butuh tenda kapasitas 6 orang, tapi rata-rata semua orang butuh tenda kapasitas 2 orang. Makanya untuk Navageo ini pun banyak lu request, banyak lu tunggu untuk review lengkapnya. Di sini gue udah ngerangkum ada beberapa kelebihan dan ada beberapa kekurangan yang gue rasain setelah gue coba tenda Wellseal Navageo kapasitas 2 orang ini di Gunung Papandayan, lebih tepatnya di Pondok Salada ini. Kondisi Gunung Papandayan itu lagi hujan terus dari kemarin, terus lagi angin kencang juga, terus lagi dingin juga. Tapi memang untuk tenda ini ketika semalam gue tidur dalam itu, hujannya cuma sebentar doang lah. Jadi untuk pengetesan terhadap ketahanan air hujannya sih tidak terlalu maksimal gua rasainnya, tapi ya gue percaya banget lah dari pemakaian bahan yang dipakai dan speknya pun ini udah sangat-sangat mumpuni. Makanya gua bawa ke atas gunung untuk tenda ini. Dari konstruksinya dan dari desainnya itu sebetulnya mirip-mirip dengan tenda Pangrango kapasitas 2 orang, mirip dengan Basic Pollux, mirip dengan Venturis Pollux, terus mirip, hampir mirip dengan Wellseal Neira kapasitas 2 orang, cuman ada perbedaan di pintunya aja. Banyak yang mirip lah sebetulnya untuk konstruksi yang ada di tenda Navageo 2 ini. Cuman memang ada beberapa perbedaan, nanti silahkan lu simak aja. Gua bahas dari pemakaian bahan outernya dulu. Jadi bahan outer yang dipakai di sini tuh 100% pakai bahan polyester tanpa ripstop ya. Jadi kalau lihat secara detail di sini nggak ada ripstopnya. Ini pun PU-nya di 3000 mm, cuman nggak ada UPF 50 plusnya. Dan udah full sim seal juga di bagian dalam untuk tenda ini. Coba gue lihat untuk sim sealnya di bagian dalam. Jadi udah full sim seal ya di hampir semua jahitan yang ada di outer tendanya. Jadi untuk potensi air itu masuk melalui lubang-lubang bekas jahitan harusnya sih aman banget di sini. Terus di sini gue akan ngasih tahu beberapa detail-detail yang lo dapetin nantinya. Untuk tali outernya lo dapetin 4 ya. Cuman tali outernya ini diameternya lebih kecil dibandingkan tenda kapasitas yang sama di merek lain gitu. Ini biasanya sih untuk diameter tali-tali tenda kayak gini biasa dipakai di tenda-tenda tarp tent atau yang ultralight. Kalau ini pakai yang kecil. Jadi diameter gailannya ini lebih kecil dan ini ada bahan reflektifnya juga, kemungkinan ketika malam itu akan memantulkan cahaya. Dan untuk stoppernya ini lu nggak perlu melakukan simpul, jadi tinggal ditarik aja stoppernya kayak gini nih. Untuk mengencangkan tinggal ditarik kayak gini, terus udah mengunci sendiri tuh di sini nih. Untuk membukanya tinggal dibuka kayak gini aja. Jadi untuk stoppernya sebetulnya udah enak lah. Tapi di bagian bakalnya ini ada yang tidak sempurna untuk pengunciannya. Untuk tenda ini kan sebetulnya gampang nih untuk pemasangannya. Pemasangan outer ke innernya itu nggak pakai tali-tali elastis gitu. Nggak kayak tenda-tenda dari merek tenda Ki Borneo gitu. Itu pakai tali elastis terus dicantol ke pasak. Kalau ini pakai bakal kayak gini nih. Ini sih bakalnya harusnya udah bagus ya. Terus dicantol ke bakal yang ada di bagian innernya. Tapi untuk khususnya bakal yang pojok kanan depan ini, ketika gue kencengin kayak gini nih, penguncian itu nggak sempurna. Tuh, kadang suka gini. Tuh. Jadi untuk bakal yang ada di sini kemarin agak nyusahin tuh, penguncian itu nggak sempurna. Tapi di ketiga sudut lainnya sih aman banget. Mungkin ini ada kesalahan di satu aja nih. Coba gue lihat yang ini. Karena kalau untuk yang ini tuh, nih gue kencengin, gue pasang ya. Gue pasang, gue kencengin. Aman banget. Cuman sudut satu ini doang nih yang bakalnya bermasalah. Kayaknya mungkin ya kebetulan aja apes gue ngedapetin bakal yang mungkin rusak di sini. Pasak yang lo dapetin nantinya itu model kayak gini. Ini sih harusnya pakai bahan aluminium juga, tapi masih rentan untuk bengkok lah untuk pasak-pasak model kayak gini. Beda dengan pasak yang Y-Stack itu lebih kuat lagi. Dari bengkok itu tidak terlalu rentan kayak gini. Jadi lo ngedapetin frame aluminium alloy di sini dengan diameter di 8,5. Dari segi frame sebetulnya udah kuat dibandingkan fiberglass untuk bahan aluminium kayak gini. Itu untuk detail-detailnya. Sekarang gue akan ajak keliling sedikit. Di bagian depan itu ada pintu tentunya. Dan pintunya ini ada 2 resleting. Nah,
Kalau tenda Wellseal Neira 2 itu pintu depannya hanya satu resleting aja. Kalau ini terbilangnya lu ngedapetin kanopi atau atap di bagian pintunya, jadi lebih mudah. Apalagi lu disandingkan dengan trekking pool di sini nantinya lumayan menambah panjang dari terasnya sebetulnya. Tinggal tambah trekking pool, tinggal diikat aja. Atau kalau emang lu tidak bawa trekking pool, ini bisa dilipat. Nah, tinggal dilipat kayak gini aja. Jadi lebih rapih lah. Ketika nantinya lu beli tenda ini tuh lu ngedapetin teras yang sempit banget, karena memang untuk tenda model konstruksi kayak gini kalah kenyamanan terasnya dengan konstruksi kayak gini nih. Gua kasih lihat, karena memang ini lebarnya sih lumayan, tapi panjangnya ini ya nggak nyaman sama sekali menurut gua. Makanya gua bawa flysheet juga, dan ketika gua naik berdua pun biasanya gua bawa flysheet terus ketika bawa tenda dengan konstruksi model kayak gini, karena terasnya nggak nyaman untuk gua berkegiatan di depan tenda. Bahkan untuk masak-masak itu terasnya terbilangnya sempit di sini. Nanti kita bahas ya di bagian dalam. Kiri sini ada logo Wellseal-nya dan ditalik oleh pasak di sini untuk menjauhkan outer ke bagian innernya. Terus di sini ada ventilasi udara yang bisa nantinya lu tutup ketika mungkin hujan atau malam hari untuk mengurangi angin masuk melalui lubang ventilasi. Terus bisa dibuka dengan ada sanggahan di sini. Nah, semalam itu gue pakai tenda ini sih tidak terlalu banyak angin masuk ya, padahal angin itu kencang banget semalam. Dan jedanya bisa lihat aja segini nih. Sebetulnya masih luas nih untuk jeda angin masuk melalui celah outer di sini, tapi ya semalam gue rasain sih masih terbilangnya aman banget. Terus kita lihat ke pintu belakang. Nah, kalau Wellseal Neira itu sama tuh, pintu depan dan pintu belakang cuman satu resleting kayak gini aja. Kalau ini gua jadiin sebagai pintu belakang dan bisa lu buka kayak gini. Terus dikunci kayak gini juga. Terasnya sama, nggak luas-luas banget kayak tadi, tapi lumayan di sini bisa nyimpen untuk carrier atau sepatu, sendal, atau mungkin barang-barang lainnya bisa disimpan di sini lah ketika malam hari itu bisa ditutup juga. Kita lanjut ke sisi sebelah sini. Sama aja sebetulnya untuk sisi sebelah sini tuh kayak sisi yang sebelumnya. Ada logo Wellseal, ditarik oleh pasak, terus ada lubang ventilasi udara juga di sini. Gue lupa ngasih tahu di awal tadi, untuk pilihan warnanya itu yang kemarin gue lihat sih cuma ada ini doang ya. Nanti tinggal lu cek aja untuk pilihan warnanya. Untuk warna ini sih ya mudah banget terlihat kotor lah ketika lu pakai, apalagi di kondisi hujan kayak gini. Jadi harus hati-hati aja ketika nantinya memakai tenda ini. Atau lu mungkin nggak mau terbebani dengan hati-hati memakai tenda, ya udah nggak apa-apa. Kotor bagaimanapun lu sikat aja. Paling nanti tinggal di proses pembersihannya aja. Harus bener-bener sampai bersih. Oke, sekarang gua akan ngebahas di bagian dalamnya. Di bagian dalam ini tuh sebetulnya ada 3 kombinasi bahan. Kita ke paling atas dulu. Ini paling atas ini pakai bahan battery mesh kemungkinannya nih. Jadi untuk serangga-serangga kecil sulit untuk menembus lubang-lubang yang ada di mesh di sini. Jadi bagus nih, bahannya juga lembut. Jadi untuk semalam gue tidur di dalam tenda ini pun banyak banget serangga yang masuk ke dalam, tapi susah menembus melalui lubang mesh yang ada di sini. Terus untuk bahan yang berwarna putih ini atau grey ini pakai bahan 190T breathable. Jadi semalam pun lumayan ketahan tuh angin yang tembus atau yang masuk melalui celah outer. Tapi sulit menembus bahan breathable ini karena memang lumayan ketahan. Terus bahan yang berwarna gelap ini, warna biru nih kemungkinannya pakai bahan 210D Oxford waterproof dengan PU di 4000 mm. Ini tinggi banget nih untuk angka PU-nya dan terbilangnya tebel sih, soalnya di 210D untuk bahan Oxford yang dipakai di sini. Dan udah include footprint juga tuh. Jadi lu nggak perlu membeli footprint lagi di tenda ini. Kemungkinannya pakai bahan yang sama dengan bahan floornya sih. Karena sama-sama tebal ketika lu pegang footprint di sini. Jadi lu nggak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk membeli footprint karena udah include di sini. Sekarang gua buka untuk pintunya. Jadi untuk pembukaan pintunya kayak gini nih. Nih, satu ditarik terus sampai ujung sini. Dan bukan dilipat-lipat gitu ya untuk penguncian pintunya, tapi langsung dimasukin ke sini nih. Ini langsung dimasukin ke sini. Jadi nggak bisa dilipat rapi sebetulnya nih, langsung dimasukin ke sini. Nanti gua contohin di belakang deh, takut nggak kelihatan di kamera ya, bentar. Nah, jadi untuk pelipatan pintunya tuh kayak gini, dibuka. Dan pembukaan pintunya terbilangnya gede ya tuh. Gede, cuman sisa segini doang tuh. Terus untuk merapikan pintunya digulung-gulung aja. Masukin ke pocket yang ada di sini. Di belakang punya pocket, di sini pun punya pocket. Jadi pembukaan pintunya kayak gini. Nah, ini resletingnya pun terbilangnya lancar dari kemarin dan bagus sih untuk kualitas resletingnya. Jadi untuk
semalaman gua pakai tenda ini, rest ratingnya tidak bermasalah sama sekali. Sekarang kita lihat untuk komposisi dari bagian inner ini. Untuk komposisinya terbilangnya hampir seimbang ya, 50% bahan breathable, terus sisanya itu bahan battery mesh yang tadi gua kasih lihat di sini. Dan biasanya untuk tenda-tenda kayak gini kan terbilangnya meshnya lumayan ya, banyaknya 50% itu, dan mudah tuh angin masuk ke bagian dalam. Tapi semalam itu gua tidur dalam tenda ini hangat terbilangnya karena gue pakai matras aluminium foil juga, bukan pakai matras angin. Terus angin yang masuk dari bagian luar ke bagian dalam pun terasa minim. Gua rasa itu salah satu penyebabnya komposisi dari bagian innernya, karena bagian bahan breathable-nya ini lumayan tinggi. Terus gara-gara posisi gue memilih tempat untuk mendirikan tendanya juga, plus di bagian depan itu ada fly seat, jadi memang lumayan ngebantu tuh. Walaupun sebetulnya kerasa juga anginnya kalau kita keluar tenda gitu. Jadi semalam gua pakai tenda ini minim angin dingin masuk ke bagian dalam. Terasanya hangat aja. Hangatnya itu dihasilkan oleh matras aluminium foil yang ada di dalam tenda ini, yang gua pasang di dalam tenda ini. Jadi suhu panas badan gue itu dipantulkan lagi oleh matras aluminium foil di sini. Terus kita ngelihat fitur-fitur yang ada di dalam tendanya tuh sebetulnya umum banget sih, cuman ada pocket-pocket doang nih. Jadi pocketnya tuh ada 4, walaupun kapasitas tendanya ini 2 orang. Di kanan sini ada pocket, di kiri sini ada pocket, sama di depan juga, sebelah sana ada pocket, sebelah sini ada pocket. Jadi kalau memang pocketnya dipakai oleh penutup tenda, ya sisa 2 pocket lagi di sini. Ini kameramen masuk ke dalam tenda karena memang udah mulai gerimis di dalam. Kita lanjut pembahasan di bagian dalamnya. Di bagian atas ini seperti biasa ada gantungan untuk lu menyimpan lampu tenda nantinya. Pakai hook kayak gini. Di bahan floornya ini ada sambungan nih. Ada sambungan di bagian floornya, ini udah disimsil juga ya untuk sambungan-sambungannya ini. Jadi walaupun ada jahitan di sini udah ditutup lubang-lubang bekas jarum jahitannya. Sekarang gua akan ngebahas luas yang ada di dalam tenda ini. Untuk lebarnya ini 210 cm. Dipastikan kaki lu nggak bakal ngelipet ketika lu tidur di dalam tenda ini. Dan ketika semalam gua tidur bareng istri dan anak gue yang masih 1 tahun, ini terbilangnya cukup nyaman. Gua tidur di sini, kepala kaki di sini tentunya, dan di bawah kaki gua itu masih ada tas baby carrier, masih ada baju-baju ganti, masih ada barang-barang di bagian bawah, dan cukup banget jadi nggak ngeganggu tempat gua tidur. Di dalam masih bisa nyimpan barang. Nah, untuk lebarnya ini di 140 cm. Jadi untuk tidur 2 orang itu ideal banget lah di dalam tenda ini untuk panjangnya. Nah, untuk panjang teras belakang, teras depan itu masing-masing di 60 cm. Terus untuk tinggi tenda ini di 110 cm. Nah, segini. Oke, sekarang gua akan ngomongin kelebihan dan kekurangan yang gua rasain ketika nyobain tenda Wellseal Navageo 2 ini. Sekarang gua akan ngomongin kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama dari segi harga menurut gua. Untuk harga yang dibanderol oleh Wellseal ini terbilangnya terjangkau, 700 ribuan. Tapi lu ngedapetin spek yang menurut gua tinggi. Bahkan bisa menandingi tenda-tenda 1 juta ke atas untuk spek yang lu dapetin di tenda ini. Kelebihan yang berikutnya, di bagian outernya udah mumpuni ya, udah pakai bahan 210 T polyester dengan PU di 3000 mm, udah full simsil juga. Jadi di bagian outer untuk menahan hujan di gunung-gunung di Indonesia, gue pede banget sih pakai tenda ini. Kelebihan yang berikutnya, frame yang lu dapetin di tenda ini. Tenda ini tuh punya frame aluminium alloy, bukan frame fiberglass. Yang seperti kita tahu untuk frame aluminium alloy ini lebih kuat ya dibandingkan frame fiberglass, apalagi ketika diterpa angin nantinya. Kelebihan yang berikutnya, tenda ini udah include untuk footprintnya dengan pemakaian bahan yang bagus juga untuk footprint yang lu dapetin nantinya di sini. Biasanya untuk tenda-tenda 700 ribuan ini ada yang nggak dapetin footprint loh. Ini udah ngedapetin footprint, jadi terbilangnya lu untung ngedapetin tenda ini. Kelebihan yang berikutnya yang gua rasain semalaman yang tadi gua sebutin juga, ketika gua tidur di dalam tenda ini minim angin yang masuk ke bagian dalam walaupun angin kencang di bagian luar itu. Kelebihan yang berikutnya untuk pemasangan tenda ini terbilangnya mudah ya, terutama pemasangan inner ke bagian outernya dan pemasangan frame ke bagian innernya juga. Tidak seperti tenda-tenda konvensional lah, ini lebih mudah. Kelebihan yang berikutnya, ruangan di bagian dalam ini benar-benar ideal menurut gua. Bahkan gua bawa bayi 1 tahun pun untuk penyimpanan barang-barang, untuk tidur bener-bener nyaman untuk ruangan yang gue dapetin di bagian dalamnya. Kelebihan yang terakhir, pocket-pocket yang ada di tenda ini menurut gue cukup untuk kapasitas 2 orang. Jadi untuk penyimpanan barang-barang kecil, gue bisa menggunakan pocket-pocket yang ada di sini. Sekarang gue ngomongin kekurangan yang gue rasain ketika pakai tenda ini. Kekurangan yang pertama tentunya bakal yang tadi gue tunjukin di awal video itu. Bakalnya itu ada yang reject 1 kemungkinannya tuh.
Karena yang 3 itu aman banget. Yang 1 bagian depan itu ketika gua kencangkan tidak mengunci secara sempurna. Kekurangan berikutnya, karena pilihan warnanya nggak ada yang lain ya. Ketika terakhir gua cek ya, warna ini akhirnya harus gua pilih. Dan nggak ada pilihan warna gelap. Warna-warna kayak gini lebih mudah dan lebih rentan untuk terlihat kotor nantinya. Makanya untuk perawatan warna kayak gini ya harus ekstra dan bagus juga. Kekurangan berikutnya pasak yang gua dapetin di sini bukan yang Y-Stack, tapi bahannya aluminium juga. Ya tapi pasak kayak gini masih mudah untuk bengkok. Kemarin gua pasang pun ada 2 korban yang udah bengkok. Jadi untuk tenda ini tuh gua gabung dengan review atau lebih tepatnya testimoni ya, testimoni jaket Siberia dari mereknya Antaresar yang pernah gua pakai ke Gunung Gede juga. Cuman di sini ada tambahan testimoni dari istri gua dan Muna juga, jadi gak terlalu sering mendaki juga gitu ya. Kalau gua kan emang ngedetail ke bahan-bahannya. Kalau ini orang-orang awam aja untuk yang nyobain jaketnya. Termasuk untuk sleeping bag merbabu juga, sleeping bag yang kemarin viral juga tuh, yang banyak yang bilang kayak ulet lah, kayak apa, kayak larva dan lain-lain. Karena memang ada fitur tangan yang bisa keluar dan resetting di bagian tengahnya. 3 orang yang lu lihat sekarang ini pun pakai sleeping bag dari Antaresar serinya merbabu ini. Cuman di sini beda-beda warna. Gue tetap pakai yang orange, terus di sini gue pakai yang ini nih, pakai yang hijau ini. Terus istri gue pakai yang oranye, terus Muna yang pakai yang kuning ya. Oke, yang kuning. Kondisinya itu di Pepandan ini dari kemarin itu hujan tapi nggak deras, terus angin dan terbilangnya dingin juga. Nanti kita tanya satu persatu gimana rasanya pakai jaket dan pakai sleeping bagnya. Gua tanya dulu ke istri gua. Kalau menurut aku jaketnya emang agak hangat, cuman enggak yang apa ya, enggak yang kalau gimana sih bahasanya susah. Kayak hangat banget enggak, gitu. tapi melindungi Cukup aja gitu. ya cukup buat menerpa angin lah gitu. Oke, jadi untuk berkegiatan di luar tenda sama di dalam tenda terasa cukup aja. Iya cukup gitu. Enggak yang hangat, enggak kegerahan banget, Oh, iya, enggak kedinginan banget. Jadi cukup lah gitu. Tapi gak tahu ya kalau dipakai di gunung yang lebih minus lagi dinginnya mungkin ngebantu atau enggak pakai jaket ini. Tapi untuk di Papandayan ini dengan udara kayak gini, hujan terus kan dari kemarin sama angin, tetap oke aja. Oke. Iya. Oke. Jadi untuk jaket terbilangnya cukup aman, Iya, aman. menurut Neng. Iya. Jadi Neng lebih suka posisi ini kan ada 2 aja. Iya. Lebih nyaman posisi bulu tebalnya ini di luar apa di dalam? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Suka, iya. Karena udah dicoba dan dua-duanya Iya. terasa anget-anget aja gitu. Iya. Oke. Suka. Terus sekarang gua akan tanya testimoni pemakaian sleeping bagnya nih untuk fitur-fiturnya kayak gimana, dan terutama itu hangat gak pakai sleeping bag ini kemarin di dalam tenda ini menurut Neng? Kalau sleeping bagnya kan bahan apa sih ini? Ini kayak bahan-bahan cire atau nilon sih. Jadi Nilon, kalau pakai bahan kena nilon. udara dingin ya dingin gitu kan Oke. sleeping bagnya kan. Jadi si bahan outernya ini mudah terkontaminasi suhu gitu ya. Suhu. Jadi kerasa dingin aja. Cuman Betul. kalau lama kelamaan udah dipakai, dianget-anget gitu biasa. Oke, Melindungi aja kayak melindungi. selimut pada umumnya. Oke. Jadi emang kalau nantinya lu pakai sleeping bag ini sih jangan langsung dikeluarin dari tempatnya biar nggak terkontaminasi suhu udara di sekitar. Mending ketika lu mau mengeluarkan sleeping bagnya ketika mau tidur aja, karena semalam itu dibiarkan di luar aja kan. Iya, jadi ketika dingin. jadi dingin. Jadi ketika pintu tenda kebuka jadi udara masuk jadi ikut-ikutan dingin. Iya. Tapi ketika dipakai dan suhu panas tubuh bini gua ini keluar dan diperangkap oleh sleeping bagnya dan terbilangnya hangat ya. Iya gitu. Aman-aman aja Terus gitu. enaknya karena tangan bisa keluar, bisa bergerak bebas karena bawa bayi, jadi lebih enak untuk menyusui juga. Oh iya betul. Jadi friendly busui. Ya, busui friendly. Iya. Ya gitu. Resletingnya di tengah nih. Gimana tuh? Resleting di tengah Iya, mudah enak. juga tuh. Iya mudah. Jadi kalau mau mimiin tuh tinggal buka yang tengah aja gitu. Jadi Iya mimi betul gitu. betul. Nah itu berguna juga tuh berarti. Tangannya juga kan bisa keluar gitu kan. tangannya Beda bisa keluar. sama sleeping bag pada umumnya tuh kalau udah masuk ke sleeping bag ya harus kalau mau mimiin harus keluar semua badannya. Ya betul betul. Kayak gitu. Jadi bagus lah ini plusnya, suka. Oke, jadi fitur tangan bisa keluar itu sama resleting itu benar-benar berguna banget. Iya buat ibu menyusui. Buat ibu menyusui. Jadi bukan buat fashion doang gitu loh. betul bukan buat fashion doang tapi berguna juga tuh Iya, untuk ibu betul. menyusui. Jadi dari segi hangat terasa cukup aja, kecuali di awal-awal itu bahannya terasa dingin karena udah terkontaminasi oleh suhu udara di sekitar. Tapi fitur-fitur tangan bisa keluar, salah satu inovasi dari Antaresar ini itu berguna banget lah untuk bini gua ini karena lagi menyusui bocil satu ini.
Oke, itu berarti. Sekarang ke Muna dipindahin. Boleh. Sekarang gua akan nanya ke Muna nih. Oke. Nanya, Muna ini kan pertama kali naik gunung. Betul. Iya, ini bener-bener awam banget lah gitu Ya, ya naik betul. gunung. Nah, di sini gua suruh nyoba jaket dari Antarestar. Yang pertama yang langsung gua lihat itu emang size-nya kurang cukup ya, Mun ya? Ya betul. Size-nya harus ada yang lebih besar gitu. Iya, ini size XL. Ya. Harusnya double XL ya. Ya. Cukup mungkinnya double XL. Jadi sebetulnya untuk jaket ini kemarin ya tidak bisa ditutup ya, tidak bisa ditutup. Ya nggak apa-apa lah. Tapi kepake sih. Kepake. Tapi gimana menurut Muna? Pakai Kalau jaketnya? menurut aku kalau buat yang bulunya tuh emang hangat. Hangat banget. Tapi kalau buat yang sininya, Heeh. wah ngebalik dingin gitu loh. Oh gitu. Kalau buat yang ininya cukup lah. Kalau buat cuaca kayak gini cukup. Jadi Muna itu seneng bulunya di luar apa dalam? Di dalam. Oh gitu. Jadi lebih hangat. Lebih hangat kerasanya ketika bulunya di dalam. Ya. Oke. Jadi ketika ininya yang di dalam malah tidak terlalu terasa dingin. Oke. Jadi untuk dari Muna terbilangnya dia favoritnya di bulu Bulunya. tebelnya itu di bagian dalam, Ya. yang dakronnya itu di bagian luar. Dan salah satu permintaannya mungkin nanti disediakan aja tuh untuk size besar lah, double XL atau mungkin bahkan triple XL-nya. Terus apalagi ada lagi jaket? Udah cukup. Cukup. Terus sleeping bag pakai yang mana? Yang kuning. Yang ini, yang kuning. Nah ini pertanyaan cukup gak sleeping bag? Cukup. Cukup. Muat. Muat ya, Muat, sampai muat. di resletingin ke tengah. Full. Oke, full. Tapi kalau misalnya tangannya di dalam, Heeh. nggak muat. Oh Jadi gitu. kalau tangannya di luar, muat. Oh jadi semalaman tidur itu tangan di luar. Jadi pakai jaket. Oh iya, jadi nggak dingin juga ya? Iya. Karena memang pakai jaket ini gitu ya. Terus pakai ini juga. Oke, jadi ini mungkin pertanyaan untuk orang-orang yang punya badan yang besar gitu ya, hitungannya pakai sleeping bag ini muat atau enggak? Ternyata cukup, tapi tangannya harus keluar. Nah gitu. Tapi buat satu tangan muat deh. Oh setangan muat ya? Muat. Oke, tapi lebih nyaman lagi kedua-duanya keluar. Dua-duanya, Oke. Jadi masih cukup nyaman untuk dipakai dengan catatan salah satu tangannya keluar gitu. Hangat gak terbilangnya Mun? Jujur-jujuran aja nggak apa-apa. Ya kalau misalnya memang tadi yang diobrolin tadi, kalau misalnya di luar dibuka duluan sebelum dipakai, balik dingin. Ya bahannya mudah Ya. dingin. Tapi kalau misalnya dipakainya pas kita mau pakai, Mm-mm. terbilang hangat. Hangat ya. Hangat lah, cukup lah. Jadi ketika udah di resletingin full, Wah. pelan-pelan jadi hangat di Nah, dalam. iya, betul. Karena memang si suhu panas dari badan Muna itu nggak apa? Oh itu. Jadi karena memang suhu panas dari badan Muna itu udah mulai keluar Ya. dan diperangkap nih Ya. sama bahan dakron yang ada di sini. Oke. Jadi itu ya kesimpulan untuk si sleeping bag-nya. Jadi mirip-mirip sebetulnya untuk hasil testimoni dari dua orang awam ini, kehitungnya yang jarang naik gunung, bahkan pertama kali naik gunung. Dan kalau dari gua pribadi masih sama aja ya kayak di Gede kemarin, untuk fiturnya ngebantu tangan keluar dan resleting di tengah lebih mudah untuk pemakaian, dan kehangatannya pun terasa lebih hangat di sini karena kebetulan di sini gua pakai matras aluminium foil juga, jadi ngebantu untuk memantulkan suhu panas gua di bagian dalam tendanya. Jadi gua masih ngerasa nyaman-nyaman aja, cuman bedanya gua pakai warna yang ini aja nih. Ini warna apa ya? Warna hijau mungkin. Hijau botol ya untuk warna-warnanya. Jadi dari gua pribadi sih masih aman-aman aja untuk pakai sleeping bag ini. Tapi kalau emang lu pengen ngeliat review lengkapnya sleeping bag ini, silahkan tonton di video sebelumnya aja. Itu gua pakai ke Gunung Gede. Di sini gua menambahkan testimoni aja untuk sleeping bag ini dari gua, yang mana masih oke nilai dari gua untuk sleeping bag ini, dan dari istri dan dari Muna di sini ada tambahan testimoni. Jadi silakan lu pertimbangkan aja untuk jaket dan untuk sleeping bag dari mereknya Antarestar ini. Oke, sekarang gue penutupan. Kalau emang lu pengen produk-produk yang gue review di video ini, entah itu tenda, sleeping bag atau jaket, lu klik aja link yang udah gue cantumin di deskripsi video ini. Tinggal lu klik aja. Atau lu bisa ngeklik juga YouTube Shopee yang ada di bawah sini. Kalau emang lu suka dengan video ini, silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja. Silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini efek dari dingin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.